Kalau menurut aku pendewasaan itu adalah proses yang bisa dibilang menyakitkan. Oh, setuju sih. Why? Kita harus ngelewatin banyak momen yang gak enaknya. Ternyata nggak semuanya orang itu suka sama lu. Jadi lu harus bisa belajar di mana lu harus lebih dewasa lagi ke depannya. Jangan apa-apa ngandelin orang tua terus gitu. Dia juga punya pacar, tapi dia kasih perhatian ke aku. Satu hari aku jadian sama dia, pas aku datang ke rumahnya ternyata dia lagi berduaan sama cowok lain di rumahnya dia. Kenapa nggak suka pelihara ayam? Ayam tuh bau tau. Emang dikira kambing poopnya skincare? Ini kocak nih. Hari ini, di episode kali ini, pembahasannya itu balik lagi kita akan mengulik tentang the human heart. Specifically the human heart yang sudah terlalu sering disakiti karena patah hati dan dihancurkan. Dan tentunya untuk topik ini kita sudah mendatangkan narasumber yang sangat andil dalam bidangnya. Karena nih orang ya, balik lagi nih orang tuh sering sekali dan banyak banget lagunya itu yang dirilis lagu-lagu yang patah hati. Jadi aku pengen tanya ke orangnya, are you okay? So, veteran, are you okay? Hi guys, I'm okay. Are you sure? Yeah, I'm sure I'm okay. Karena pas mendengar lagu kamu yang baru, jadi BTW veteran itu baru aja ngerilis lagu barunya yang berjudul Pecundang. dan itu sakit banget. Ya begitulah. Mau Boleh gimana dong lagi? diceritain tentang lagunya. Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang terlalu berharap sebenarnya. Jadi kayak berharap pada seseorang yang ya udah tahu nggak bisa dimilikin tapi paksa untuk ya harus dia emang sih. Cuman mau gimana lagi? Kalau misalkan kita dikasih perhatian sama orang yang kita suka, pasti otomatis kita bakalan baper. Tapi baper itu cuma sesaat doang. Baper itu dia kasih juga untuk cowok-cowok yang lain juga. And then dia juga punya pacar, tapi dia kasih perhatian ke aku. Aku udah keburu baper tapi habis itu dia ninggalin aku. Itulah. Ini based on true story. Aku pernah di posisi itu sih. Aku pernah ada di posisi dimana aku pernah jatuh cinta sama perempuan. Ya. Ya puji Tuhan perempuan. Ya perempuan dong. Ya puji Tuhan. Waktu di my hometown ya. Masih di sana. Terus habis itu waktu kelas aku 5 SD tapi. Ya udahlah, namanya cinta-cinta monyet lah gitu, cinta-cinta anak kecil gitu. Jadi aku pernah nembak cewek. Ya, aku pernah nembak cewek. Habis itu aku jadian sama dia. Satu hari aku jadian sama dia, pas aku datang ke rumahnya ternyata dia lagi berduaan sama cowok lain di rumahnya dia. Duduk berdua gitu. Pas aku tanya ini siapa? Terus cowoknya langsung samperin kayak, ya aku pacarnya, lu siapa? Terus aku habis itu aku cuma ngaku, oh aku teman dekatnya doang. Tapi padahal aku pacarnya dia. Ini 5 SD loh. 5 SD. Oke, jadi veteran pergi meninggalkan rumah untuk pindah ke Jakarta, ya ke rumah yang lain ya sebetulnya. Itu di umur 14 tahun. 14 masuk 15 lah. Kenapa gitu. mau pindah? Kenapa memutuskan untuk pindah? Karena aku memilih pindah itu di saat momen dimana aku diajak sama Ayah Ruben kan, gitu, untuk gabung sama familynya, diangkat untuk jadi anak Ayah Ruben gitu. Jadi habis itu secara adat dan secara sah untuk menjadi anak kandungnya Ayah. Jadi aku memilih karena emang kayak menurutku mereka itu satu keluarga yang harmonis. Karena aku dulu orang tuaku di sana kan udah pisah kan, gitu. Jadi aku butuh sosok ayah dan bunda gitu, sosok ayah dan ibu. Jadi aku dapat dari mereka di sini gitu. Nah, jadi artinya pindah ke Jakarta itu bukan dengan ambisi untuk mengejar sebuah industri atau sebuah karir, tapi untuk mengejar kehangatan keluarga. Dan itu kamu dapatkan. Aku dapatkan di sini, tapi habis itu ya Tuhan berkata lain juga kan. Gitu. Jadi ayah bunda juga di sini udah nggak bareng-bareng lagi gitu. Tapi ya aku tetap, namanya anak ya pasti tetap fokus di karyanya lah. Tetap fokus untuk support aja apapun keputusan dari orang tua aku, ya pasti aku dukung aja. Nah itu kan udah pindah nih ke Jakarta di umur yang masih muda banget ya, masih umur yang labil-labilnya. Nah di situ udah memutuskan, oh kayaknya aku tuh mau deh coba industri musik, atau itu gimana tuh mulainya? Bisa untuk coba industri musik ini karena emang udah ketemu sama
artis-artis besar di sini sih. Oke. Jadi kayak jadinya karena ketemu sama mereka akhirnya punya impian kayak gue harus bisa sehebat mereka sih. Gitu punya harapan gue kayaknya dengan gue bisa nyanyi ya gue harus bisa manfaatin bakatku berkat Tuhan Yesus. Jadi dikasih sama Tuhan karunia bisa nyanyi ya aku harus bisa kembangin dan bisa bikin sukses sesukses idolaku gitu. Nah, siapa tuh idolanya? Aku idola sama almarhum Bung Glenn Fredly sama Judika. Dan udah pernah ketemu mereka Aku tuh sebelum aku memulai udah pernah ketemu sama Angga Judika tapi aku belum ketemu sama almarhum waktu dulu. Tapi sudah sangat familiar ya dengan Iya. karya-karyanya. Yes, pasti. Nah itu udah memutuskan dari awal, oh kayaknya aku kalau memulai karir di musik maunya warnanya itu seperti ini, atau itu kamu cari sendiri di tengah-tengah? Aku cari kayak aku bisanya nyanyi lagu lebih enak di lagu mellow atau di lagu happy. Tapi kadang-kadang aku juga suka lagu happy, tapi emang basicku mungkin di pop ballad kali ya. Oh, pop ballad. Gitu, pop ballad gitu. Nah, itu yang figure it out veteran atau ada orang lain yang membantu memasukkan ilmu-ilmu kamu nih pop ballad, pop ballad. Aku belajar sendiri dari senior. Aku belajar sendiri dari orang yang lebih berpengalaman. Contoh kayak karena circle itu karena pergaulannya lebih ke mengenal untuk kedepannya. Jadi kayak aku bergaul sama ketemu sama senior-seniorku Angga Judika. Terus ketemu juga sama senior-senior aku juga seperti Anti Agnes. Pokoknya banyak aku belajar dari, meskipun penyanyi yang pendatang baru aku juga banyak belajar dari mereka juga. Masing-masing orang itu punya pembelajarannya beda-beda. Jadi di setiap itu aku juga pasti akan belajar terus. Dengan apapun karakternya, apapun kondisinya, aku pasti akan selalu belajar terus. Dan itu datang dari anak yang masih 14 tahun. Yes. Karena itu lebih ke pengalaman sih sebenarnya. Jadi makin banyak pengalaman, makin banyak tahu range vokal atau jenis musik yang lu suka itu apa. I see. Gitu. Karena aku dulu tuh masih meraba-raba lah. Meraba-raba. Enaknya itu gue nyanyi lagu apa ya? Enaknya itu gue cocoknya nyanyi lagu yang seperti apa ya? Musik, genre musik yang seperti apa yang orang suka. Ini kan kita lebih ke bukan aku yang suka tapi marketnya sukanya gimana. Gitu. Orang-orang lebih sukanya aku nyanyi lagu apa sih? Orang-orang tuh lebih sukanya jenis musik yang seperti apa sih? Gitu. Jadi penyanyi yang tidak terlalu idealis dengan kemauannya sendiri, Iya. tapi juga memahami strategi, Yes. memahami market ya. Marketnya sih sebenarnya. Menurut kamu itu bertumbuh besar kan bisa dibilang di depan kamera lah ya. Iya, iya. Susah nggak sih? Untuk awal-awal susah. Untuk awal-awal susah, tapi karena semakin aku belajar dan menikmati apa yang aku lakuin dan apa yang aku pilih, ya ini hasilnya gitu. Jadi kayak aku milih untuk di depan kamera. Ya, lu harus tahu nih konsekuensinya apa, resikonya apa. Ya lu pasti bakalan ada di momen lu disukain, ada di momen lu nggak disukain. Jadi lu harus nerima gitu. Tapi tergantung lu milihnya mau yang mana. Tapi kalau lu milih yang lu disukain terus, ya lu harus belajar juga untuk memilih yang lu nggak disukain tuh dengan alasan apa. Jadi dari lu yang nggak disukain itu lu bisa belajar. Gitu. Yang aku belajarin kayak gitu Kak. Jadi kayak ada orang yang kurang suka dengan karakterku. Jadi aku liatin dia kurang sukanya karena apa sih. Jadi dari situ aku bisa belajar. Oh mungkin aku bisa rubah kali ya di karakterku yang kayak gini-gini. Aku bisa pelan-pelan rubah gitu. Gitu. I see. Tapi ini kan jatuhnya kalau misalnya anak pada umumnya itu kan dibesarkan oleh orang tua ya kan. Ini kamu dibesarkan oleh satu bangsa Indonesia ya. Iya. Nah ada pressure tertentu gak sih selain yang tadi kamu bilang tentang karakter kamu? Lebih ke menjaga sih, menjaga. Yang penting itu dalam prinsipku apapun yang kamu lakukan, apapun atau dimanapun yang aku lakukan atau berada, ya yang penting attitude sih Kak. Gitu kan, attitude itu nomor satu. Karena mau dia senior, mau dia pendatang baru, mau dia siapapun itu yang ada di dalam bidang yang sama ya, welcome aja akunya. Karena aku dalam diriku aku nggak pernah yang namanya kayak ada penyanyi baru nih, oh ini saingan nih, ini gini nih, enggak. Jadi kayak karena emang di bidang musik, ntar ketemunya sama-sama aja, karena kan di bidang yang sama kan musik. Dunia entertainment ini tuh luas tapi sempit. Jadi luas tapi ya ketemunya lu lagi nanti pastinya. Ketemunya kamu lagi, siapa lagi tuh? Ketemunya, oh gue ketemu sama temen gue lagi nih gitu. Nah jadi ini kan veteran ketika masih teenage years ya, itu selain lagi sibuk-sibuk bertumbuh,
secara biologi, secara mental, secara fisik. Di situ juga veteran memulai karirnya. Yap. Di situ veteran juga masih sekolah ya. Iya. Gimana sih kok bisa itu ngehandle tiga-tiganya tuh? Kalau aku itu lebih prioritasin untuk pendidikan dulu. Oh. Jadi aku pendidikan, karena kan emang awal aku datang ke sini tuh satu pengen benar-benar fokus untuk di pendidikan dulu sebenarnya gitu. Kalau untuk nyanyi ini untuk kayak ya udah sekedar bonus aja untuk yang kayak ini emang di bidang lu nih gitu. Tapi yang harus lu fokusin adalah yang ini gitu. Karena ini tuh benar-benar target masa depan yang emang harus lu fokusin. I see. Gitu. Kalau untuk yang nyanyi ini ya udah itu cuman rezeki aja. Kalau emang pendidikan ini lu berjalan dengan lancar, kenapa enggak ini nanti? Pernah gak sih kayak ngeliat anak-anak terus kayak, seandainya kalau dulu gue gak bertumbuh besar di depan publik, kayaknya gue akan merasakan ini, atau gue akan mengalami ini gitu. Aku malah lebih ke bersyukur sih sebenarnya. Lebih bersyukurnya gini, karena emang aku melihat bahwa Tuhan itu ngasih rezeki ke hambanya itu dengan cara yang berbeda-beda. Nice. Ada yang dapat rezekinya di bola, ada yang dapat rezekinya seperti ikut nyanyi, ada yang dapat rezekinya kayak pekerjaannya fashion show, atau seperti kakak gitu. Jadi aku lebih ke bersyukur karena emang Tuhan ngasih aku di mana aku bisa belajar, aku bisa ketemu sama orang-orang hebat gitu. Aku juga bisa belajar untuk gimana sih ke depannya kalau gue udah segede ini, gue harus kayak gimana sih dengan Tuhan kasih karunia ini. Gue harus ngembanginnya itu gimana sih. Nah Tuhan kasih jawabannya itu adalah menghadirkan idolaku, menghadirkan semua senior-senior yang di sampingku. Jadinya aku bertanya dan dikasih jawaban sama Tuhan dengan kayak nasehatin aku. Kayaknya lu kalau mau dapetin ini, lu harus ngelakuin kayak gini-gini. Lu kalau misalkan banyak yang mau kenal lagu lu harus ngelakuin kayak gini-gini. Gitu. Dengan cara itu Tuhan kasih rezekinya. Dengan cara itu juga Tuhan ngasih aku pembelajaran juga. Tapi jujur veteran kamu tuh green flag parah sih. Kayak so grateful. Terima kasih. Karena orang tuh biasanya kalau misalnya diuji ataupun misalnya dikasih berkat itu kadang masih mencari cara untuk being ungrateful. Tapi dari tadi apa yang aku dengar adalah kamu itu very very grateful. Thank you so diberikan potensi, diberikan bakat itu you don't take it for granted. Malah kamu kembangin, kamu asah terus kayak wow, such a green flag. Itu pasti karena kita itu harus mengenal rasa capek dan belajar sampai lu gak kuat lagi gitu. Tapi kamu udah main musik gak? Aku ada kayak belajar piano gitu-gitu. I see. Kenapa piano? Kebetulan aku suka banget main piano. Karena piano itu suara yang indah kalau didengerin gitu. Alat musik yang indah sekali kalau misalkan dimainkan gitu sih. Terima kasih ya. Ya sangat. Anyways, mau nanya nih. Minum dulu. Iya silahkan. Nah anyways, mau nanya nih. Sekarang kan udah kuliah ya ini. Tadi cerita-cerita dikit tuh off cam lagi ngambil ilmu komunikasi. Yap. Why ilmu komunikasi? Penasaran aja sih sebenarnya. Kayak apa sih yang dibilang sama ilmu komunikasi itu seperti apa sih? Gitu. Pasti dia bilang di ilmu komunikasi 55% adalah body language, 38% adalah suara dan tone dan berapa persen lagi sisanya? 7% adalah substansi, bener gak? Itu ilmu dasar itu komunikasi. Kalau udah bisa gerakin tangan, udah bisa gerakin cara gesturnya, cara ngomong kayak gini, itu dinilai juga. Tapi ilmu komunikasi itu ada gak sih membawa pengaruh ke mungkin stage act kamu atau cara sangat kamu? Kayak gimana? Sangat. Aku dulu ngomong itu harus di guide ya, jadi di guide gitu loh kak. Jadi aku pakai ear monitor, earpiece. Itu jadi orang di belakang, ayah itu ngomong dari belakang kayak bohong. Sumpah. Ayah itu kayak gitu. Ayah ngomong dari belakang, bunda juga ngomong. Karena aku bener-bener I don't know what I do di atas panggung gitu loh. Jadi kayak gue harus ngelakuin apa nih? Untuk gitu. nyapa penonton. Yes. Itu di guide. Di guide sama ayah waktu dulu gitu. Jadi kayak, aduh gimana gue cara ngomongnya ya? Ini gue udah mati omongan nih sekarang, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih. Udah dari sana aku memilih untuk aku belajar di kamar. Aku latih itu belajar di kamar 1 jam. Ya aku sendiri di kamar ngobrol sendiri, ngomong sendiri gitu. Terus aku nonton podcast yang dimana bisa ngelatih untuk ternyata ada vocalizing buat ngomong juga. Jadi kayak pemanasannya ada gitu. Jadi aku benar-benar itu ngelatih terus sampai aku ngomong sama temanku. Kayak aku punya teman yang
kerjaan itu ngomong aja terus, ngomong terus ngomong. Sampai aku waktu ada momen dimana gue tuh malas Kak temenan sama dia karena setiap hari ketemu ngobrol aja. Meskipun gue lagi punya ngobrol aja gitu. Makanya dari sana aku challenge diriku untuk kayak lu harus bisa tanggepin di setiap dia tanya, di setiap dia ngobrol lu harus bisa lu tanggepin. Jadi pas dia ngomong aku tanggepin terus. Oh gitu ya bro, ternyata gini. Tapi sambil aku belajar juga gitu. Oke. Gitu sih. Kalau misalnya udah nih, kamu udah sukses nih, misalnya ya. Aku nggak tahu nih, kamu do you consider yourself successful sebagai penyanyi? Belum lah. Belum. Tapi one day bakalan sukses kan? Amin, harus. Intinya lo sukses deh, you're a successful person. Kuncinya supaya tetap rendah hati itu apa sih? Welcome ke semua orang sih. Kayak apapun yang orang lakuin ya terima dengan ikhlas. Jadi kayak ada orang yang gak suka kita sukses, tapi orang lain orang yang suka sama kita tuh lagi nunggu keberhasilan kita. Ayo, gue lagi tunggu lu di sini nih. Gue lagi mengharap, gue tuh pengen lihat lu jadi orang yang sukses gitu. Tapi kalau misalkan ada orang yang gak suka sama kita, kita tetap ngeliatin orang yang itu kayak ya udah kita tetap stuck di situ, nggak akan maju ke depan gitu. Jadi harus lebih berpikir di mana pentingkan yang penting, jangan mikirkan yang gak penting. Menurut kamu kapan bisa kita bilang kita itu sedang dalam proses pendewasaan? Apakah dari umur atau apa? Pengalaman sih, dari pengalaman. Dari pengalaman. Kita bakalan dewasa ketika kita mempunyai pengalaman yang cukup menurutku. Dan pengalaman itu datang dari mana menurut Petra? Datang dari pergaulan. Pengalaman itu datang dari pergaulan, pembelajaran gitu. Jadi apakah orang yang tidak punya pergaulan yang luas? Bukan kayak gitu, bukan kayak gitu. Bukan kayak ini netizen juga nih kayaknya. bukan kayak gitu, tapi lebih ke ya yang membuat kita dewasa adalah pengalaman, terus pergaulan gitu. Kalau dari veteran sendiri, menurut kamu kapan kamu masuk ke titik gue ternyata sekarang lagi dalam titik pendewasaan? Itu umur berapa? Sekitar umur 18 masuk ke 19 tahun. Why? Karena menurutku umurku yang dulu itu aku masih kelakuannya satu kayak bocil, terus gak mikirin ke depannya harus gimana. Nah dari situ aku mikir kayak ternyata gak semuanya orang itu suka sama lu. Jadi lu harus bisa belajar di mana lu harus lebih dewasa lagi ke depannya. Jangan apa-apa ngandelin orang tua terus gitu. Gitu sih sebenarnya. Kalau menurut aku pendewasaan itu adalah proses yang bisa dibilang menyakitkan. Setuju gak sama statement itu? Pendewasaan itu menyakitkan. Setuju sih. Why? Aduh, ditanya why-nya kenapa? Karena emang yang aku bilang tadi, kita harus ngelewatin banyak momen yang gak enaknya. Gitu. Jadi banyak momen yang kesuksesan itu menurutku ya, kesuksesan itu banyak momen yang tidak enaknya dibanding momen yang enaknya. Ya enaknya adalah gini. Ketika kita udah capai apa yang kita tuju, ya kita menikmati apa yang hasil kita kerja sendiri gitu loh. Kerja keras kita sendiri, kita udah menghasilkan gue udah sampai sini, jadi gue udah sampai di titik yang gue pengen dari dulu gitu. Tapi yang gak enaknya adalah melewati proses di mana kita pengen ke tujuan yang kita pengen. Sampai lu di titik itu nggak gampang. Gitu. Ngelewatin tangganya itu rintangannya segala macam sih menurutku susah. Semakin kita jadi dewasa, itu kita juga semakin pilih pergaulan gak sih? Iya lagi. Iya kan? Iya lagi. Kalau aku sih ngerasa aku makin dewasa, teman aku itu makin dikit, circle-nya itu makin kecil. Relate nggak? Iya lagi, benar. Sekarang punya berapa banyak teman? Kalau aku hitung tangan demi apapun. Tapi kayaknya kamu enggak sih, soalnya kan kamu, I mean you're big in the industry, pasti teman kamu banyak kan? Demi apa? Ya maksudnya yang benar-benar ada di pengalaman hidupku yang nemenin aku dari nol sampai aku ada di posisi ini tuh ya nggak di Jakarta, maksudnya di kampung. Oke. Gitu. Jadi gimana cara kamu untuk pilih pergaulan pertemanan kamu? Caranya adalah kan kamu welcome banget tuh tadi kamu bilang sama semua aku emang se-welcome itu sama siapapun aku mau berteman. Kita dapat rezeki itu dari siapapun pasti. Itu dari siapapun. Jadi bukan berarti kita berteman sama orang kaya kita dapat rezekinya cuma dari dia doang, enggak. Kita berteman sama siapapun, orang yang lagi berjuang pun kita pasti dapat rezeki dari orang yang berjuang itu. Betul. Gitu sih. Jadi kayak kalau untuk milih-milih teman sebenarnya aku kayak lebih ke mungkin cara pergaulannya dia kurang cocok kali buatku. Jadi lebih memilih bukan cuman aku doang, tapi aku lihat cara didikan orang tuaku gimana ke diriku. Jadi aku lihat juga cara dia bergaul kayak gimana. Tapi kalau misalkan gak sesuai dengan apa yang orang tuaku ngomong, ya jangan dipaksain.
Gitu. Dan Betra ini tipe orang yang cocok sama tipe orang yang seperti apa? Sama orang yang tipe asik, bukan yang so asik. Oh, Bukan yang kayak di tongkrongan dia kayak gini, tapi di tongkrongan lain dia kayak gitu. I see. Kakak paham kan? Paham, Gitu. paham. Aku lebih suka orang yang terbuka sebenarnya, kayak lebih asik, santai gitu. I see. Nah, pas misalnya nih, kan Veteran udah ya consider successful, at least di mataku kamu itu udah Amin. sukses ya. Amin. Tapi aku yakin untuk menuju titik kesuksesan itu kamu pasti ada pernah ya naik turun lah Ya prosesnya. itu pasti. Ketika Veteran di titik terendah itu kapan dan apakah ada orang yang menemani Veteran di situ? Teman gak ada tapi orang tua ada. Orang tua. Gitu. Ya balik lagi sih ke orang yang bakalan kita cari itu pasti orang tua kita sendiri. Gitu. Jadi titik terendahku ada di posisi dimana ya aku bakalan cerita ke orang tuaku juga, dan orang yang bakalan ada itu ya orang tua kita sendiri. Gitu. Jadi cerita juga kayak bunda kayak gimana tentang diriku. Aku lagi capek, aku cerita juga ke mereka. Gitu. Nah, kalau dari ayah bunda nih, pelajaran hidup yang paling mahal yang pernah kamu dapat dari mereka itu apa? Istilahnya napak bumi. Oh, Napak bumi itu lebih ke jangan angku, jangan sombong, terus jangan merasa dirinya udah paling hebat. Gitu. Orang hebat masih ada lagi orang hebat. Betul sekali. Gitu. Jadi menurutku ya nggak akan habisnya kalau misalkan mau sombongin diri, masih ada orang yang lebih jago dari kita sebenarnya. Betul. Tapi dia diem. Pelajaran dari ayah ya jangan sombong gitu. Lebih ke napak bumi, lihat lagi ke depan. Jangan cuma lihat ke atas terus, tapi lihat juga ke bawah. Orang-orang itu di bawah harus ya intinya juga kita harus sama-sama untuk bersyukur. Gitu. Ada orang yang cari makan susah banget, tapi kita kalau makan sisa sedikit. Ada kita kayak gue udah kenyang banget, tapi padahal mereka di luar kayak liatin kita lagi makan. Kok mereka bisa ya makan enak, gua kapan ya? Gitu. Kalau dari bunda pelajarannya itu lebih ke dimanapun lu berada, ya lu harus tetap jadi diri lu sendiri. Jangan jadi orang lain di pergaulan. Kalau nanti koko lagi bergaulan sama siapa, jangan pernah jadi orang lain. Jangan membuat cerita bohong sama teman. Gitu. Jangan mengada-adakan cerita yang sebenarnya nggak ada. Itu Gitu dari sih. ayah dan bunda. Ayah dan bunda. Tapi pelajaran hidup yang Betran dapatin dari diri sendiri ketika menjalani kepahitan hidup itu apa? Satu pelajaran paling mahal. Jangan lupa untuk berterima kasih sama Tuhan. Pelajaran yang paling mahal itu kita punya, tapi kita jarang berterima kasih sama diri kita sendiri. Kita jarang berterima kasih juga sama Tuhan. Gitu. Ya kita mensyukuri, tapi kita kita cuman kayak terima kasih Tuhan Yesus. Tapi kita kayak nggak doa Tuhan Yesus terima kasih atas berkat dan rahmat yang kamu beri kayak gitu-gitu. Yang kau beri gitu-gitu. Bersyukur, berterima kasih dengan tulus Dengan ya. tulus gitu. Jadi sebetulnya selama kita ngobrol ini, satu hal yang aku dapat dari kamu adalah kamu itu orang yang sangat amat mensyukuri hidup. Iya. Gak cuman pencapaian atau apapun yang amazing, tapi hal-hal kecil juga. Yep. Dan menurut aku itulah yang membuat kamu ya bisa sampai di titik ini sih. Amin. Karena menurut aku bersyukur itu it sounds simple, tapi itu hal Susah. yang susah. Apalagi ketika kita berada di dalam sebuah masalah, sangat susah loh untuk bersyukur. Susah. Tapi kamu, wow. Boleh gak sih tepuk tangan dikit? Oh, terima Iya kasih. sih? Karena bersyukur itu susah. Nah, sekarang nih kalau boleh bertanya, kita close sedikit topik. Tadi kan kita udah nanyain terus tentang karir kamu. Okay. Tapi Betran off camera itu seperti apa sih? Aku lebih ke anaknya jail sih, lebih suka kayak ngejailin orang. Jujur kelihatan sih. Aku lebih suka ngejailin karena menurutku kayak aku tipe aku nggak bisa Kak kalau misalkan ada orang nih aku cuman dia main HP itu nggak bisa. Oh, kamu apain? Aku kadang kalau ada aja yang ntar aku lakuin. Kadang aku kalau ada aku bawa di saku ada balon, aku tiup, aku pecahin gitu. Balon? Ya, aku kadang kayak gitu. Aku punya namanya uncleku namanya Om Bibi. Oke. Om Bibi, dia tuh kan Lata kan. Kalau di Lata itu tuh dia kalau lagi mau nonton itu, apalagi aku lagi seneng banget kalau nonton film horor. Aku kalau nonton film horor ajak dia. Aku kayak nonton film horor plus komedi di samping. Gitu kalau ada jump scare itu dia orang paling pertama yang teriak gitu. Jadi kayak ada kayak kesenangan tersendiri gitu loh Kak, gitu. Ketika orang lain agak sedikit sengsara, Ketika orang menderita lucu-lucu. menderita dengan kelucuan itu ya aku seneng gitu kayak wah ternyata lu happy aku kerjain kayak gitu-gitu. Aku bukan orang yang introvert, enggak. Kamu bukan introvert? Enggak lah Kak. Soalnya kayak dari tadi pembawaan kamu itu kayak kalem. Enggak. Kayak
Tau gak sih kayak Miss Indonesia versi cowok gitu? Wah. Ya gak sih? Pokoknya kayak sangat compose, Wah. sangat elegan. Itu duduknya juga kayak gini. Oh, berarti gue duduknya gini ya. Terus ngomongnya sangat tertata, sangat terima inspiratif. Terima kasih banyak. Soalnya kebanyakan Miss Indonesia itu introvert gitu. Oh, Jadi gitu ya? Iya, jadi aku mikir oh ini orang introvert, itu extrovert. Aku ekstrovert banget kakak. Aku kalau di kampus nih, aku kalau di kelas ya orang-orang lagi pada ngerjain tugas, aku bisa buka musik sekenceng-kencengnya buat mereka, buat menghibur mereka. Tapi mereka terhibur. Mereka lagi ujian, aku buka musik sekenceng-kencengnya. Orang ujian. Iya, aku kayak buka musik. Kamu bukan musik. Iya, kayak musik party gitu-gitu. Orang lagi ujian. Iya, Orang mau fokus. Iya, nggak bisa. Aku kalau aku diam gini nih kak ngerjain ujiannya itu nggak selesai, akunya tidur pasti. Hah? Gitu. Oke, jujur seberapa sering kamu dikata-katain dalam sehari? Maksudnya karena jahil, karena nyebelin gitu. Kalau karena jahil, aku setiap hari udah denger itu. Sesering itu. Aku soalnya aku suka ayam loh. Aku pelihara ayam di rumah. Waktu itu aku punya 28 ekor ayam di rumah. Yaps. Kenapa 28 ayam? Ya karena aku suka ayam. Terus diapain? Soalnya ayam Ya, juga gak suka kayak dipeluk. Buat hobi aja, buat kita kayak kesenangan tersendiri aja. Kayak kalau cowok itu cuci matanya lihat ayam. Kalau aku cuci matanya lihat ayam. Lihat ayam goreng, sakit hati gak? Bukan, aku lapar kalau lihat ayam goreng Kak. Ngapain sakit hati lihat ayam goreng? Karena kan kamu suka ayam. Ya nggak semua ayam goreng gue liatin gue sedih. Ya kalau ayam gue yang digorengin gue sedih Kak. Tapi kalau ayam goreng di restoran, nih pesan sekarang kita makan bareng-bareng ayo di sini. Soalnya aku tuh suka kambing. Jadi kalau ada kambing di depan kita. Aku nggak makan kambing, udah kayak sekian tahun nggak makan kambing. Lihat nih wallpaper HP aku tuh kambing. Oh ini lagi bebek. Nah aku juga nggak makan bebek karena aku suka bebek. Jadi gimana? Enggak, aku makan bebeknya. Bebeknya nggak dimakan? Enggak. Kambing juga nggak dimakan? Enggak. Terus makannya apa? Domba juga enggak, karena aku suka banget sama domba. Makanya aku kaget. Daging yang dimakan itu apa? Ya ayam, sapi nggak apa-apa. Sapi Wah. semua jelek. Aku suka ayam, kamu makan ayam? Aku makan ayam. Aku makan kambing. Jangan lah. Ini terlalu lucu. Sumpah ini nggak penting banget ya bro. Iya, emang nggak penting tapi kadang yang kayak gitu-gitu yang naik sih. Yang penting gitu tuh kadang mereka kayak demen. Orang lagi ngomong serius nih kayak gini nih, mereka tuh nontonnya ngantuk. Tapi orang kalau lagi bercanda mereka ngomongin baru kayak gitu nontonnya. Wih seru juga, pasti kayak gitu. Terus kalau boleh tahu ayam kamu yang 28 ekor itu apa kabar? Baik-baik saja sih sebenarnya. Baik-baik saja, kalau ditanya kabarnya baik. Masih 28? Masih 28. Gak bertambah berkurang? Enggak. Aku pelihara ayam jantan semua. Kenapa gak ada yang perempuan? Ya nggak mau, repot ngurusnya. Harus beranak, harus dia nanti bertelur segala macam. Ngapain aku pelihara ayam perempuan? Kakak aja yang pelihara ayam perempuan. Ya aku gak suka ayam, aku Ya aku sukanya juga nggak suka kambing. Ya udah sih. Jangan lupa minum penonton. Gue ketawa sih. Tapi pengen gak sih jadi Kambing. Tadi topiknya soalnya kambing nih terakhir. Tapi kenapa gak suka kambing? Lucu. Kambing, domba. Kenapa nggak suka ayam? Suka dimakan. Iya, aku juga Kan suka dia makan matok. kambing. Ayam tuh matok. Kambing nanduk. Kambing nanduk, apalagi cuman matok doang gue nggak apa-apa. Kalau ditanduk bisa mati. Capek soalnya tadi apa sih diskusinya berat-berat gitu. Jadi kayak mendingan bahas ayam sama kambing gak sih? Loh, kenapa nggak suka pelihara ayam? Ayam tuh bau tau. Emang dikira kambing pupnya skincare? Ini kocak nih. Kan ada itu susu kambing untuk skincare, untuk body Telur care. ayam untuk dimakan, apalagi? Enggak. Apalagi? Ayo. Ya kayak gitulah. Jadi selain ayam apa lagi? Aku ayam, terus habis itu aku suka pelihara tikus. Aku sukanya tikus. Gue jijik banget sama tikus. Kenapa jijik? Tikus tuh kotor. Dikira aku ambil tikus dari got kali, habis itu aku pelihara. Enak aja, aku ambil tikus yang bener-bener biasa dipelihara loh kak. Yang warna putih gitu. Enggak yang warna putih, Warna yang apa? warna hitam. Iya tikus got. Tikus tuh nggak harus warna putih yang dipelihara, nggak harus warna putih. Kita juga bisa pelihara tikus warna hitam. Ketawa nih. Ya udah capek juga bahas ayam sama bahas gini kambing. doang nih sampai lama amat. Lebih capek diskusi ayam kambing daripada diskusi aslinya. Aduh. Ya udah deh, daripada kita berantem bahas ayam kambing, mendingan kita berantem karena main game gimana? Nah, Ya? game, ayo. Oke, kita mau main game yang baru aku ciptakan detik ini juga, judulnya nggak ada. Oke, anyways, oke. veteran. Oke. 5
Kan ini ada 5 lagu ya. Ya, Oke, lagu pertama. Lagu lagu favorit Betran kalau lagi stres. seperti mati lampu. What? Kenapa? Ya karena enak aja kalau di kepala nyanyi apa kayak dengerin lagu tuh suaranya juga kayak Nasar bagus lagi seperti mati lampu ya sayang. Tapi versi TikTok, Gimana itu? versi-versi yang lagi viral di TikTok yang dia ngajak penonton untuk goyang. Jangan lupa suaranya kenceng-kenceng ya gitu-gitu. Udah pernah ketemu King Nasar belum? Udah dong, udah pernah kena ketemu belum? Ketemuin dong. Boleh nanti. Anyways, lagu kedua. Lagu yang kan tadi lagu yang didengerin kalau lagi stres. Lagu yang kalau kamu dengerin jadi stres. Cari masalah nih satu ini. Ada aku ada laguku sendiri. Laguku sendiri. Aku stres kadang kalau nyanyi laguku sendiri yang kayak sesakit apapun kan ku lewati. Kadang kalau suaraku sakit tuh aku tetap paksain. Kayak udah nggak mampu tapi harus bagus lagi nyanyinya gitu. Itu aku kadang bikin stres lagu itu. Bikin stres ya. Iya, Baik. bila memang kamu. Tapi jangan lupa untuk dengerin ya guys. Udah ada di platform musik. Iya. Di semua platform Iya. musik ya. Musik. Oke. Lagu lagu yang bikin Betran teringat sama peliharaan ayamnya. Alamak, kalau ada 9 nyawa, mau samamu saja semuanya. Itu ayam. Iya kak. Terus mau gimana lagi? Oke. Masih dari pembahasan yang buat kita berantem tadi. Ya. Lagu yang diingat sama Betran kalau misalnya lagi makan ayam goreng. Nyam nyam kenyang, nyam 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 kenyang, ada itu lagu. Ada lagu itu tuh, coba search di Instagram deh. Ada lagu itu tuh. Oke. Na itu. Sama yang terakhir. Tapi kali ini yang bener ya. Ini nggak perayaman lagi ya, janji nggak perkambingan juga. Lagu yang Betran dengerin kalau misalnya kangen sama rumah dulu. Gereja tua. Hanya satu yang tak terucapkan kala senja di gereja tua. There you have it guys. Betra dengan suaranya yang selalu bikin kita jatuh hati. Nah, tadi kan udah bikin kita jatuh hati dengan ya 2 cuplik lagu-lagunya. Boleh nggak bikin kita jatuh hati dengan kata-kata mutiara dari Betran? Kata-kata hari ini. Hah? Oh di sini. Kata-kata hari ini, teruslah bersyukur dengan apapun yang kamu punya. Karena kata bersyukur itu gampang untuk diucapkan, susah untuk dilakukan. Jadi jangan lupa untuk bersyukur. Quotes of the day by the one and only Betran. Guys, thank you so much for watching. Betran, thank you so much Terima kasih, sudah terima datang kasih. main-main dan mengingatkan kita semua untuk selalu bersyukur, napak tanah, napak bumi. Napak bumi kak. Ya, napak Kita bumi. udah napak tanah juga ini. Iya, betul sekali. Napak bumi. Ya, Gitu. aku yakin teman-teman semua yang nonton bisa belajar 1-2 hal dari Betran karena aku hari ini sudah belajar banyak hal dari Betran. I'm so inspired. So I guess thank you for watching. I'll see you in the next episode. Thank you. Thank you ya. Bye, thank you. Thank you. Thank you, bye-bye.